Mana muka manisnya? Ini manis, Bu. Baik, kami dari kelompok fase A, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini mata pelajaran Bahasa Indonesia ada 4 elemen. Capaian pembelajaran, saya rasa tidak usah dibaca karena ini kan kopi lurus. Atau elemennya juga, elemen menyimak. Untuk pertama ini elemen menyimak, kompetensi yang kami ambil, bersikap menjadi pendengar. Kedua, menunjukkan minat. Ketiga, memahami pesan lisan. Itu untuk kompetensi elemen menyimak. Ada 3 kompetensi yang kami ambil di sini. Di ruang lingkupnya, pertama, menjadi pendengar yang penuh perhatian. Yang kedua, tuturan kata. Yang ketiga, pesan lisan dan informasi dari media audio. Terus, ruang lingkup yang berikut, pesan lisan dan informasi dari media teks aural. Berikut, pesan lisan dari percakapan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat bersikap baik saat mendengar pesan lisan. Yang kedua, peserta didik dapat menjadi pendengar yang penuh perhatian. Yang berikut, peserta didik dapat menceritakan kembali pesan lisan yang didengar dengan kalimat yang baik dan benar. Lanjut, peserta didik mendengar pesan lisan dari media audio. Berikut, peserta didik dapat menyebut kembali minat sesuai pesan lisan dari media audio yang didengar. Berikut, peserta didik dapat memperagakan minat sesuai pesan lisan dari media audio yang didengar. Berikut, peserta didik mendengar pesan lisan dari media teks aural. Peserta didik dapat menyebut kembali informasi dari media teks aural. Peserta didik dapat menyebut kembali informasi dari media teks aural. Peserta didik dapat mendengar pesan lisan dari percakapan. Peserta didik dapat menyebut isi pesan lisan dari percakapan. Peserta didik dapat melakukan percakapan di depan kelas dengan percaya diri. Sekarang elemen kedua, pertama menyimak. Coba, mungkin ada tanggapan dari teman-teman berkaitan dengan hasil kerja dari kelompok 1 untuk analisis kompetensinya, ruang lingkup materi, dan sampai pada kalimat TP yang sudah disusun. Kami minta tanggapan dan pendapatnya. Elemen kedua, membaca dan memirsa. Di kompetensi, kami ambil yang pertama itu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa. Yang kedua, minat terhadap teks. Yang ketiga, membaca kata-kata. Yang keempat, memahami informasi dari bacaan dan tayangan. Yang terakhir, memaknai kosakata baru dari teks. Sedangkan ruang lingkup. Pertama, membaca teks bacaan atau cerita. Yang kedua, minat yang sesuai dengan isi teks bacaan atau cerita. Yang berikut, membaca kata-kata yang dikenali sehari-hari dengan fasih. Yang berikut, memahami informasi dari teks bacaan atau cerita.
Yang berikut, memahami informasi dari tayangan video. Yang berikut, memahami informasi dari tayangan video, misalnya tentang diri dan lingkungan, narasi, imajinatif, dan puisi anak. Yang berikut, memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca dari teks yang dibaca. Memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca. Yang berikut, memaknai kosakata baru dari tayangan video. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat membaca teks bacaan atau cerita. Yang berikut, peserta didik dapat menyampaikan minat yang sesuai dengan isi teks bacaan atau cerita. Yang berikut, peserta didik dapat membaca kata-kata yang dikenalinya sehari-hari dengan fasih. Yang berikut, peserta didik dapat mengenal huruf-huruf yang ada pada kata. Yang berikut, peserta didik dapat memahami informasi dari teks bacaan atau cerita. Yang berikut, peserta didik dapat memahami informasi dari tayangan video. Yang berikut, peserta didik dapat memahami informasi dari tayangan video, yakni tentang video tentang diri, lingkungan, narasi, imajinatif, dan puisi anak. Peserta didik dapat memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca. Peserta didik dapat memaknai kosakata baru dari tayangan video. Itu sekian saja dari elemen 2. Sekarang diminta pendapat dan tanggapan dari teman-teman untuk elemen yang kedua, yaitu elemen membaca dan memirsa. Silakan lebih. Ya, yang pertama bisa. Kedua sebentar Ibu. Ya baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya hanya mau mencoba mengoreksi di bagian ruang lingkup materinya yang sebelah sana. Mungkin di situ saya lihat ada supaya tidak terjadi pendobelan, di peserta didik dapat memahami supaya tidak terjadi pendobelan, peserta didik dapat memahami informasi dari tayangan video. Karena di bagian bawahnya juga ada pendobelan, peserta didik dapat memahami informasi dari tayangan video dalam kurung tentang diri dan lingkungan, narasi, imajinatif, dan puisi anak. Yuk, apa boleh kalau misalnya itu langsung saja peserta didik dapat memahami informasi dari tayangan video dalam kurung tentang diri dan lingkungan, narasi, imajinatif, dan puisi anak, supaya tidak terjadi pendobelan dengan yang sebelah atasnya. Ya, terima kasih. Sekian saya kembalikan. Baik, terima kasih. Mungkin Ibu Sinta langsung konfirmasi dengan masukan dari Ibu Selvi. Itu oke, bisa diterima. Berarti pakai satu saja, tidak usah dirincikan kok. Mungkin ada alasan lain karena menurut saya tidak mungkin pendobelan. Yang kedua ini yang dirincikan yaitu tentang video tentang diri. Secara terperinci. Cuma di sini kamunya rinci satu-satu tuh, tapi ini dalam kurung saja tentang diri, baru tentang lingkungan, baru tentang narasi imajinasi, baru puisi anak. Maksudnya saya tadi biar pakai yang itu sudah supaya tidak terjadi pendobelan dengan kalimat sebelumnya. Terima kasih dihapus. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kompetensi yang kedua. Kalau saya lihat di CP-nya, di situ ada kata menunjukkan minat terhadap teks yang
dibaca atau dipirsa. Mungkin di kompetensinya harus ada kata menunjuk, karena itu kemampuan yang harus menunjukkan minat. Mungkin karena di situ ada banyak. Kalau minatnya bukan kompetensi. Kalau minatnya bukan kompetensi, tapi harus menunjukkan minat. Itu sudah Terkait dengan elemen membaca dan memirsa untuk bahasa Indonesia fase A. Atau lagi dia punya CP-nya, kita langsung ke elemen yang pertama ruang materinya, kompetensinya. Yang pertama menunjukkan keterampilan menulis, yang kedua mengembangkan tulisan tangan, yang ketiga menulis teks deskripsi, yang keempat menulis teks rekon, yang kelima menulis teks narasi, yang keenam menulis teks prosedur, yang ketujuh menulis teks eksposisi. Ruang lingkup materinya, yang pertama menunjukkan keterampilan menulis, yang kedua mengembangkan tulisan tangan yang semakin baik, yang ketiga menulis teks deskripsi dengan beberapa kalimat sederhana, yang keempat menulis teks rekon tentang pengalaman diri, yang kelima menulis kembali narasi berdasarkan teks fiksi yang dibaca atau didengar, yang keenam menulis teks prosedur tentang kehidupan sehari-hari, dan yang ketujuh menulis teks eksposisi tentang kehidupan sehari-hari. Rumusan tujuan pembelajarannya. Rumusan tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan keterampilan menulis. Yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan tulisan tangan yang semakin baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menulis teks deskripsi dengan beberapa kalimat sederhana. Yang keempat, peserta didik dapat menulis teks rekon tentang pengalaman diri. Yang kelima, peserta didik dapat menulis kembali narasi berdasarkan teks fiksi yang dibaca atau didengar. Yang keenam, peserta didik dapat menulis teks prosedur tentang kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, peserta didik dapat menulis teks eksposisi tentang kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuan pembelajaran dari narasi yang ketiga, elemen yang ketiga. Kepada teman-teman untuk bisa memberikan masukannya, saya beri kesempatan. ayo, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain terkait dengan langsung saja dari Ibu Yus. terima kasih banyak. Bukannya saya mengoreksi, hanya mungkin urutan apa itu tadi, menulis duluan, baru menunjukkan tulisannya itu yang saya dengar tadi, urutan apa itu tadi, di apanya itu, elemennya itu. Mungkin urutan yang pertama itu. Tadi kompetensinya adalah menunjukkan keterampilan menulis. Maka ruang lingkup yang dimaksud di situ adalah keterampilan menulis. Begitu. Bisa diformulasikan lebih sederhana lagi. Tidak perlu lagi sudah kata kerjanya. Oh, terima kasih. Ya. Begitu juga selanjutnya. Berarti di bawah adalah tulisan tangan. Ya. Lalu teks deskripsi. Tentang berbicara dan mempresentasikan. Kompetensi yang pertama, berbicara dengan santun. Yang kedua, merespon dan bertanya. Ketiga, mengungkapkan gagasan. Kemudian masuk ke ruang lingkup yang pertama, berbicara dengan santun tentang beragam topik. Kedua, merespon dan bertanya tentang sesuatu, menjawab
dan menanggapi komentar orang lain, diantaranya itu teman, guru, dan orang dewasa. Yang ketiga, mengungkapkan gagasan. Baik, kami baca semua dulu bagian kompetensinya tadi. Tadi sampai di merespon dan bertanya. Yang ketiganya mengungkapkan gagasan secara lisan. Yang keempat menceritakan kembali isi informasi. Yang kelima menceritakan kembali teks narasi. Di bagian ruang lingkup materi yang pertama, berbicara dengan santun tentang beragam topik. Kedua, merespon dan bertanya tentang sesuatu, menjawab dan menanggapi komentar orang lain, diantaranya teman, guru, dan orang dewasa. Yang ketiga, mengungkapkan gagasan secara lisan dengan atau tanpa bantuan gambar atau ilustrasi. Dan yang keempat, menceritakan kembali isi informasi yang dibaca atau didengar. Dan yang terakhir di situ, menceritakan kembali teks narasi yang dibacakan dengan topik diri dan lingkungan. Dan di bagian tujuannya, yang pertama, peserta didik dapat berbicara dengan santun tentang beragam topik. Kedua, peserta didik dapat merespon dan bertanya tentang sesuatu, menjawab dan menanggapi komentar orang lain. Yang ketiga, peserta didik dapat mengungkapkan gagasan secara lisan dengan atau tanpa bantuan gambar atau ilustrasi. Yang keempat, peserta didik dapat menceritakan kembali isi informasi yang dibaca atau didengar. Dan yang kelima, peserta didik dapat menceritakan kembali teks narasi yang dibacakan dengan topik diri dan lingkungan. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Vita yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Diminta tanggapan dari kelompok lain. Ya, yang pertama Ibu Vita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan ruang lingkup, mulai dari konteks tadi ya, ruang lingkup dari atau elemen dari berbicara dan mempresentasikan. Nah, di CP-nya ini ada kata menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Nah, kalimat ini tidak muncul di tujuan pembelajaran, ruang lingkup dan tujuan pembelajarannya, ada yang hilang. Jadi mungkin itu juga salah satu poin yang penting untuk bisa dimuat di dalam ruang lingkup dan tujuan pembelajarannya. Karena itu belum muncul di ruang lingkup dan tujuan pembelajarannya. Jadi hal itu mungkin juga bisa dimuat karena itu penting juga untuk dibahas atau tinggal tambahkan itu yang hilang. Ini satu kompetensi. Satu